Gak ada kabel panjang banget kan. Iya. Gue mau benerin sama teman gue. Ngide. Gak bener jujur. Apalagi orang PKL ataupun bimbing gue di sana. Itu satu orang kan emang udah beristri. Satu orang lagi udah cukup dibilang tua lah. Iya. Tua banget, masih bisa dibilang Senior muda ya, juga. senior. Lah. Oke guys, sebelumnya perkenalkan nama gua Bondan. Jadi ini adalah podcast dari tim media SMK Nasional. Dan inilah episode kedua podcast kita. Dan nama acara ini adalah Potnas, Podcast SMK Nasional. Jadi gue star kita hari ini adalah dua orang hebat yang kayaknya punya energi cadangan nih di kantongnya. Bayangin aja ya, mereka baru aja bergelut sama server dan jaringan pas PKL. Harus langsung terjun langsung ke sekolah buat LDK lanjutan pelantikan Bantara ke Laksana Pramuka. Ketua SBT iya, anak TKJ iya, terus juga satu gestar kita ini adalah Paskibraka Kota Depok guys. Langsung aja kita sambut bintang tamu hebat kita, Kak Luki, juga ditemani oleh Kak Nopal. Izin. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Baik ya. Oke, Kak Luki. Apa? Lu berdua ini manusia biasa apa emang baterai pakai power bank kapasitas gede sih? Kok nggak ada capeknya gitu? Semua capek ada ya. Yang namanya lagi kerja, lagi tugas dan bahasanya gitu, jadi harus profesional. Siap, izin. Terus kalau kita capek juga kita punya cara sendiri buat ngilangin capek. Udah ada self care-nya lah ya. Oke. Sebelum itu kita perkenalkan dulu kayak guys. Jujur gue itu sama Kanopal sama Kak Luki itu belum saling kenal karena gue itu baru kelas 10. Sedangkan mereka kelas 12. Jadi pas banget gue baru masuk sini, mereka udah berangkat PKL. Kenalan dulu lagi. Sorry. Ya, Bondan. Noval. Luki. Ya, Bondan. Oke, terus juga jujur nih Kak, kalian tuh kalau di absen satu-satu ikut eskul apa aja sih? Dari siapa dulu nih? Dari Kak Luki. Boleh deh Kak Luki dulu. Kalau dari saya berapa sekolah ya? Kira-kira ada 5 mungkin. Waduh, 5 lebih kali. Kan setahu saya kan ketua SBT iya, Coba kita anak hitung Paskib, dulu. Kita hitung Poltar, dulu. PPR, SBT. Ya, boleh. Yang pertama ada Paskib. Siap. Yang kedua ada Poltar. Yang ketiga ada Pramuka. Cuman di Pramuka saya nggak begitu aktif. Cuman kalau emang ada kayak pengisi materi di luar atau ada sekolah lain yang butuh pelatih atau pembina buat LBK, biasanya itu SMP. Itu biasanya saya dipanggil sama Kanopal. Terus Paskib, Poltar, Pramuka udah. Apa lagi ya? MB. Iya, Marching Band. Ini ikon MB nih guys. Ini pokoknya di MB nasional nih Nas nih. Ada mereka berdua ada pokoknya deh. Ada julukannya. Ada julukannya. Julukannya apa tuh julukannya tuh boleh tahu? Duo kadal. Duo kadal. Kenapa tuh nama Duo kadal? Enggak tahu dari orang. Dari orang. Pokoknya emang gue tuh kalau ngeliat berdua tuh sepaket banget pokoknya dah. Emang Asli dah. Ini jujur nih ya. Ini tuh gue tuh abis bikin pertanyaan ulang. Tadinya gue tuh pengen nanya-nanya ke Kak Luki doang. Pastinya jadi lu berdua. Tadi ngerasa nggak lu ditanya-tanya Budilah? iya. Lah itu buat materi gue ini. Iya. Enak. Terus buat lu sendiri eskul apa nih? Sang mantan komandan Poltar. Oke. Nih gini ya, yang pertama ada Polisi Taruna. Jelas. Nah, terus kedua ada Palang Merah Remaja atau PMR. Ada Paskibra. Ada Marching Band, ada Pramuka juga, sama organisasi Sahabat Talent Taruna yang diketuai oleh Kak Luki. Terus jabatan lu di SBT itu apa? Kalau di SBT Bela Negara. Dewan Bela Negara. Iya, soal Bela Negara. Itu tuh kalau kayak di organisasi OSIS biasa tuh jabatan tuh kayak apa tuh? Dewan Bela Negara. Sekretaris kah? Keamanan? Bisa dibilang kayak keamanan. Keamanan. Itu juga dia kalau Bela Negara tuh biasanya yang ngatur-ngatur ketika upacara. Jadi Oh. misalnya anak-anak masih pada di kelas, masih pada di luar, jadi dia yang ngumpulin biasanya, yang ngebarisin. Siap. Itu Bela Negara dari SBT. Terus buat
Poltar nih ya, komandan. Apa motivasi lu bisa jadi komandan Poltar? Kalau jadi komandan dulu awalnya jujur ya, awalnya melihat kayak keren aja. Keren. Gue Poltar kan. Buset, izin men, izin. Iya, Poltar nih. bajunya pada fresh. Buset, ganteng ya kan? Iya, Jelas lah. ganas, bukan ganas, lebih ke garang kan. Garang ya kan? Terus juga dengar kan katanya banyak Poltar dimusuhin lah, gitu-gitu. Soalnya kan dia tugasnya nertipin orang kan. Iya, betul. Karena nggak semua orang mau ditertipin gitu. Jadi motivasi gue pengen beda aja sih. Pengen beda Soalnya aja. di sekolah juga kan jarang ada eskul Poltar kan. Betul, betul. Nah, makanya ada kesempatan kenapa enggak? Asik. Gitu. Pas Terus- diusahain. Terus gimana cara lu nertipin nih teman-teman sangkatan lu tanpa bikin mereka nggak seneng sama lu? Tanpa bikin lu merasa mereka musuhin lu gitu. Sebenarnya kita harus tahu watak orangnya dulu. Watak orang. Jadi misalnya dia wataknya enak buat diajak nongkrong gitu. Jadi kita bahasanya apa ya? Berkoneksi lah. Jadi ketika kita ngomong dia dengerin, dia ngomong kita dengerin. Iya. Gitu. Jadi jangan kita mentang-mentang Poltar, kita tugasnya ngatur doang, kita Iya. yang diatur gitu. Sama-sama enak tadi. Asik. Ini pesan nih ya buat anggota Poltar yang sekarang ya. Ya. Terus juga buat Kaluki. Apa tuh? Gimana caranya bagi waktu antara kegiatan eskul yang padat sama jabatan di SBT kan? Jabatannya cukup tinggi di SBT. Ketua SBT. Jadi gimana sih? Cara ngatur waktunya? Masih bisa nggak sih lu tidur nyenyak jujur? Tidur nyenyak sih kalau emang kita lagi free. 5 jam aja itu udah bersyukur banget. Bersyukur banget. 5 jam. Kalau pas Asli. lagi ada event padat ya. Gokil nih Itu gokil. 5 jam aja itu udah bersyukur banget. Soalnya kan kalau emang eventnya padat, kita misalnya satu hari ini kita event, besok eventnya selesai nih. Ketika besoknya lagi ada event, ya otomatis H-1 yang seharusnya kita habis event di istirahat, kita Jadi kan harus kepake ya. prepare besoknya lagi. Iya, kan. udah besok lagi. Iya itu kita harus spare waktunya. Jadi kayak selesai event kan ketika kita punya anggota, kalau ya backup ini dulu, gua mau buat lanjutin buat proposal besok misalnya, atau buat persiapan besok misalnya, sambil gua istirahat juga di rumah. Soalnya besok gua ada ngisi acara bla 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 bla. Cara ngatur sih gitu aja. Jujur gua dulu juga bingung cara ngaturnya gimana sumpah. Shock lah ya, apalagi. Bingung banget. Cuman seiring berjalannya waktu, kayak lu pasti bakal buat rundown sendiri di otak lu. Iya. Buat diri lu sendiri. Sama buat orang lain juga bisa mungkin. Terus juga buat lu berdua nih, dari SMP tuh emang lu tuh udah aktif organisasi atau emang baru pas SMK ini aja? Boleh dari Kaluki dulu. Kalau gua enggak Jujur. enggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Pikiran bakal kayak gini enggak ada. Gak expect gitu ya. Mungkin waktu awal gua masuk ke sekolah ini, gua mikirnya gua mau beda dari gua yang kemarin. Kayak gua SMP udah ibaratnya dibilang nakal. Gue udah nakal, maksud gue di SMA, di SMK kayak gini gue harus nakal lagi. Ya setidaknya gue adalah prestasi. Ya makanya gue berusaha buat update diri gue, sehingga sampai sekarang alhamdulillah. Gila. Nih guys, langsung kita tahu sampainya. Jadi tuh buat bandel itu sebenarnya bisa kita lepasin tergantung dari diri kita sendiri. Dari dulu Kaluki yang pas SMP belum bukan siapa-siapa, nggak aktif organisasi apa-apa, sekarang jadi primadona sekolah nih. Terus buat Kanopa sendiri gimana nih dulu pas SMP? SMP sebenarnya kayak manusia normal. Manusia normal, manusia biasa. Ya. Cuman waktu itu diajakin masuk OSIS di kelas 7. Cuman waktu itu gue sempet nolak karena ada beberapa hal kan. Nah, habis itu baru masuk OSIS kelas 8. Kebetulan kan emang gue juga SMP masih di wilayah ini kan. Oh, Masih di mana tuh sama SMP? Di Alpati. Oh, Alpati. Iya. Alpati. Jadi itu sebagai alasan masuk nasional juga sih, kayak wih ini kayak sekolah bagus nih. Iya, cocok nih sama lo dia. Gue juga sama sih sebenarnya. Tuh. Terus pernah nggak ngerasa burnout? Apa? Burnout pernah nggak? Pastilah ya. Kalau burnout pasti pernah lah. Pernah. Pasti pernah. Terus gimana self care ala lu berdua kalau lagi ngerasa capek banget? Kalau dari gua mau lukis biasanya nongkrong. Nongkrong nggak sih ngelepasin beban ya. Iya. Ini nggak nih? Ya itu Cuma ya personal aja lah ya, sekolah. personal aja. Pakai ini nih, gimana? Iya kan. Oke, next. Nah, ini lu kan berdua kan baru masuk CPK nih ya. Boleh kan nih bocorin dikit tempatnya di mana? Boleh. Buat Kanopa duluan di mana nih? Dari gua PKL di Institut Sains Teknologi Nasional. Wah, itu di wilayah mana tuh? ISTN di Oh, ISTN. Iya, Seragen Sawah. Iya, betul. Daerah Jaksel di situ.
Gue sebagai asisten dosen waktu itu di situ. Itu kerja lo tuh di situ ngapain aja? Ngebantuin dosen. Bantuin dosen. Ya, jadi di situ nggak cuma ngebantuin dosen, jadi lu benar-benar tahu jadwal dosen lu ngapain, lu benar-benar ngeliatin dosen lu ngajar. Kadang waktu itu gue pernah disuruh ngajar sama dosen gue. Weh sih gokil. Terus gimana nih? Terus apa perasaan lu? First time lu yang masih diajar, jadi lu harus ngajar. Yang pasti kaget. Tapi udah gak terlalu kaget karena di SMK udah biasa kan. Jadi udah ada, alhamdulillah udah ada basic-basic lah dalam hal-hal public speaking dan lain-lain gitu kan. Terus ya jadi gitu dah. Jadi bener bantu dosen gitu. Jadi benar-benar kayak dari lu yang komandan Poltar, terus juga pengurus, benar-benar kepake banget ya pas PKL itu ya. Pake banget. Terus kalau buat kalau Ki, Kalau buat gua PKL di Rumah Sakit Pramata Depok Sawangan. oh iya Ya di situ. Gua di situ sebagai IT support. Jadi misal ada perangkat-perangkat yang emang rusak atau ada kendala apapun jaringan, itu biasanya gue yang nangani. Atau ada printer yang nyangkut apa, printer yang nggak bisa ngeprint, terus jaringan-jaringan dari modemnya itu rusak, itu gue yang benerin. Narik kabel dari satu tempat ke tempat lain. Nah itu. gacor banget. Terus pengalaman apa paling berkesan pas lu langsung terjun langsung ke dunia industri? Pas PKL. Yang pertama pastinya waktu awal-awal banget kan bahasanya dari anak SMK yang kadang misalnya kan santai sekolah kan, ini lo terjun ke dunia kerja lah bahasanya kan, ya apalagi ketemu orang-orang baru yang lebih dewasa dari lo gitu, yang di situ lo bisa aja dikeluarin gara-gara kesalahan gitu kan. Tapi emang tujuan kita kan buat belajar ya, jadi kesan pertama gue itu ketemu orang-orang baru sama pengalaman baru. Iya. Buat kalau kita sendiri gimana? Kalau buat gue sendiri sih kerjaannya sih. Kerjaannya? Kayak awalnya tuh kan gue kan kalau praktik di sekolah jujur gue bingung. Bingung jujur. izin. Buat guru-guru izin ya, izin. Gue bingung sumpah. Bingung. Gue nggak tahu mungkin gue yang susah nangkep atau gimana. Cuman pas gue di PKL, gue baru 1 hari 4 PC gue selesaiin. Gacor. 4 PC gue selesaiin. Gacor. Itu benar-benar kayak install ulang, nge-clipping. Itu benar-benar 1-2 hari lah, 2 hari gue udah paham semuanya di situ. Gokil, jadi benar ilmunya bermanfaat banget. Iya benar, jujur. Apalagi orang PKL atau pembimbing gue di sana. Itu satu orang kan emang udah beristri, satu orang lagi udah cukup dibilang tua lah, cuma gak tua banget, masih bisa dibilang senior juga. Ya, senior lah. Mereka tuh orangnya enak, kayak mereka ngajarin dan gue langsung masuk. Soalnya cara ngajarinnya dia itu kayak bener-bener kayak temen gitu. Jadi itu definisi dirangkul ya, bukan dipaksa. Misalnya gue bingung nih, kan gue orangnya kan kayak gue berusaha dulu nih. Kalau emang gue udah bener-bener gak bisa nih, baru gue tanya. Nah dia tuh pernah kayak gue tuh masih kekeh nih, baru bantuin gue. Kenapa sih lo? Ada apa sih lo kayak? Enggak, ini tuh diiniin, ini tuh diiniin. Oh gitu ya masih. Nah disitu gue langsung paham. Gokil banget ya bawa pengalaman lu. Terus juga nih, ada nggak sih momen lucu atau panik pas PKL? Pernah nggak tuh lu? Misalnya lagi benerin jaringan, malah bikin internet mati gitu kan? Sharing-sharing aja udah. Gue dulu mungkin ya. Boleh Pak. Gue ada 2. Gue ada 2. Gokil nih. Gue waktu pertengahan bulan itu gue dibikin 2 shift. Ada shift pagi dari jam 7 sampai jam 1 siang. Shift middle, bukan siang dibilang. Kalau siang itu dari siang ke malam. Cuma ini middle dari jam 1 siang sampai jam 7 malam. Tergantung sih kalau yang kerjaan banyak bisa jam 8 pulangnya, jam 9 pulangnya. Gue waktu itu lagi shift middle. Hujan kencang banget. Asli. Gue lagi nonton tuh kadang gak ada kerjaan, gue lagi nonton sambil balesin chat, tiba-tiba petir. Langsung mati tuh. Kan, ruangan gue kan kayak kesekat gitu ya. Iya ada sekatan tuh. Belakang ruangan gue itu server gede. Langsung suara kayak tung. Gue di situ panik. Pasti adrenalin men. Kalau emang meledak, gue duluan yang kena. Iya kan lu yang lagi deket situ kan. Lu gue duluan nih kena nih, gue duluan yang kena. Nah di situ gue langsung diri kan panik. Gue cek tuh ke belakang, server semua mati. Gokil. Soalnya kan kalau middle kan pembimbing gue itu dia masuknya pagi dari jam 8 sampai jam 4. Jadi ketika
udah jam 4, jam 5 mereka tuh pulang. Gue sendiri di situ jaga. Gimana nanganinnya, gimana itu server mati gimana? Gue langsung nelpon kan. Oke. Soalnya emang banyak juga kayak perawat-perawat, dokter-dokter pada nelpon ke pembimbing gue. Telepon secara pribadi. Terus telepon rumah sakit juga rame banget. Gue bingung. Ini kenapa nih mati nih? Gue bingung jawabnya. Itu mainan mana ini? Terus gue telepon aja tuh. Akhirnya dia ngangkat telepon gue. Di restart aja lu. Di restart. Akhirnya gue ke tempat gardu listrik itu. Iya. Gua kan ada kayak buat tempat modem server yang gede itu, Oke. yang buat sambungin jaringan dari yang listrik ke server. Nah itu tuh gua restart dulu, tunggu beberapa detik. Waktu itu gua tunggu 1 menit. Setelah 1 menit gua nyalain lagi. Terus gua cek ke ruangan kan. Di ruangan juga gua restart juga. Nah untungnya nggak error. Aman lah pokoknya. Soalnya udah petir, konslet error. Iya asli. Bisa-bisa satu gedung tuh nggak ada jaringan. Nah yang kedua itu gue lagi iseng. Jadi iseng nih. Ada tahu tempat buat colokan listrik yang kotak gini, yang ada bolongannya. Stop kontak. Nah stop kontak. Jadi ada stop kontak. Gue ngambil dari gudang. Oke, Soalnya sebelum hari itu tuh habis beres-beres gudang gue nemu stop kontak masih bagus. Terus di ruangan juga ada kabel panjang banget kan. Iya. Gue ngebenerin sama teman gue. Ngide. Bagus nih, bagus, udah bisa juga dipakai, lancar. Sehari, 2 hari, 3 hari. Setelah seminggu gue pakai, kan gak ada kerjaan, gue mabar biasanya. Iya. Gue nyolokin, tuh langsung server mati semua. Di situ gue panik. Geblek. Itu ada pembimbing gue juga, malah pada ketawa kan, gitu. Gue nya nggak enak, kok nih orang pada ketawa gitu. Itu pengalaman gue yang paling Gila, dak gitu besar banget itu guys, asli. Apalagi kan karena kesalahan sendiri. Kalau kemarin, kalau yang tadi mah kan karena hujan ya masih dapat toleransi lah kan, alam. Biasanya kalau yang ini mah kacau banget. Tapi aman lah ya. Aman tapi ya. Aman. Setelah di restart langsung bisa. Kalau bisa lagi. Cuman yang kan kalau emang pintu rumah sakit gue kan kalau beberapa ruangan yang emang privasi atau buat staff-staff yang tertentu itu harus pakai sidik jari atau pakai kunci dari itu kan. Iya, ID. Ya itunya mati. Punya ruangan gue mati. Terus masuk dong. Besoknya baru bener tuh dibenerin sama vendor. Oke. Terus kalau buat Kanopa sendiri apa nih? Apa ya? Pengalaman lucu ya? Ini banyak sih yang ini mah nih ya. Iya, justru Kayaknya banyak konyol ya nih. gue bakal ini kali ya, kalau lu kan tadi di PKL kan dari kerjaan kan. Iya. Kalau gue ini emang lagi main nih pada. Lagi main. Tapi di PKL, di PKL waktu itu pengen sholat zuhur. Oke. Jadi kebetulan di ISTN tuh suasana kayak di nasional. Ada Mirip ya? parknya, ada Ada sungainya kan, ada pohon-pohon banyak lah. Nah di situ tuh ada kayak, tau kan lu? Tahu kayak. Iya. Temen-temen gue pernah naik situ. Pas lagi di kerjaan. Inner chill ya. Inner chill tuh Iya biasa lah, masih namanya anak SMK kan. Iya. Dikit ya pada iseng Pernah lah, iseng ya, benar. Nyemplung gitu doang sih sebenarnya. Inner chill tuh banget ya. Tapi aman lah itu ya. Aman. Nggak ada Beras kena di doang, bos lo. Minum dulu deh, minum dulu. Boleh. Boleh lah, minum aja. Siap. Nih minum ya. Ini, iya. Cover dong kamera dong, biar editor kita kerja ya kan. Ya, oke deh buat tes responnya nih. Gue pengen main game fast respon aja. Apa tuh? Pokoknya lu jawab cepet aja deh pokoknya, gak harus mikir. Kalau gini, Apa tuh? rapat SBT apa latihan fisik? Rapat SBT. Rapat SBT. Pimpin apel apa pimpin rapat? Pimpin rapat. Pimpin rapat. Kenapa tuh? Pimpin rapat tuh lebih enak Lebih karena orang-orangnya pasti serius. Oh iya, dibanding apel ya kan lu mimpin orang Kalau lebih apel banyak. ya kita ambil alih, mereka juga udah pasti baris kan. Kalau rapat tuh kayak lebih menantang lebih aja. menantang aja. Terus obat kenapa? Kena panas lapangan atau kena AC ruang server? Lapangan. Kenapa tuh? Karena lapangan sih. Anaknya apa lah. Weset, lapangan banget deh. Asli. Itu juga nih kan, gila lu berdua gila banget sih kan, baru buat kelar PKL. Besoknya langsung nyemplung lagi nih ke sekolah buat LKN Bantara Kelaksana. Nggak kena culture shock tuh. Sebenarnya enggak sih. Enggak sih, Kan ya. emang kelas 12 udah dikasih jadwal kan. Terus juga emang dari kelas 10 juga kan jadwal emang udah padat gitu kan. Jadi
yang dari PKL terus tiba-tiba besok disuruh botak kan, soalnya PKL gondrong nih kan. Gondrong kan. Ngerasa hilang gak tuh image lu kan? Ya lebih pede lah. Lebih pede ya. Kan. Lagi gondrong, besoknya apa namanya? LDK lanjutan kan, tingkat 2 disuruh botak. Nah, di situ sebenarnya jujur paling malesnya itu dari LDKN botak, cuma ya. udah kewajiban kan, ada di aturan juga sama LDKN juga kan salah satu syarat kelulusan. Gitu. Makanya kalau dibilang shock nggak terlalu shock sih, udah biasa. Udah lewatin 2 ya kan dari kelas 10, 11 juga. Malah ya 3 berarti. 3 lah ini udah las ini alas LDKN. Iya ini las nih. Terus niatnya nih, lu kan ini kan udah jenjang terakhir lu pendidikan. Niatnya tuh mau lanjut kemana sih? Buat lu berdua? Kalau gua udah planning ke UNAN. Universitas Pertahanan RI. Pertahanan RI, gacor. Kenapa situ? Gue emang dari dulu emang pengen banget angkatan sih. Karena keluarga gue juga keluarga yang emang dari keluarga kecil gue ini belum ada yang angkatan. Kalau keluarga besar gue udah ada. Nah ini gue pengen lahirin keluarga angkatan. Kalau buat lu sendiri gimana kan Opal? Apa planning lu setelah ini? Kalau gua yang pasti bakal coba cari kerja. Dari kuliah dulu. Cari kerja dulu. Kalau misalnya emang alhamdulillah udah dapet, bakal coba sambil kuliah. Soalnya kan sekarang gelar terpenting ya. Iya betul. Karena banget. harus kerja sambil kuliah. Gitu. Nggak ada niatan pengen lanjut ke Jepang? Ke Jepang pasti ada. Pasti ada. Cuman ya sesuai rezeki orang masing-masing. Usaha aja yang terbaik. Oke siap. Kalau buat bernya, kalau lu punya kesempatan nih buat balik ke masa kelas 10 pas masih jadi anak baru yang belum tahu apa satu pesan singkat yang pengen lu bisikin ke diri sendiri saat itu? Dari siapa nih? Boleh deh, siapa dulu deh? Kalau gua jangan badung. Jangan badung. Soalnya bisa dibilang kelas 10 masih bebas-bebas ya. Sama lebih fokus belajar aja sih. Soalnya kelas 10 gue udah bisa dibilang jarang belajar. Ya, yang jujur ya. Izin. Cuma kelas 11 gue berubah. Udah berubah ya, tanda kutip udah berubah. Kalau buat kalau ke sendiri gimana nih? Jangan males sih. Jangan males. Oh lu baru sini masih bawa sedikit SMP lu ya? Iya. Masih kemalas-malasan. Apalagi kan habis PKL gini, jujur rasa malas gue udah mulai balik lagi. Iya. Cuman ya gimana caranya gue buat nge-handle aja sih. Terus juga, oh ya gue pengen nanya nih soalnya kalau yang telat pas baru banget pertama masuk sini kan LDKN pertama kali itu ya, lu kan baru banget nih rasa ditempa, lu kan SMP nggak pernah digituin ya, gimana tuh rasanya tuh? Kalau gue sih udah kaget banget. Jujur, kayak abang gue kan dulu kan alumni sini, dia lulus 2020, dia lulusan COVID, jadi kayak udah dapat kisi-kisi gitu ya kalau sekolahnya begini. Dibilang dapat kisi-kisi juga enggak juga, karena emang gua mungkin orangnya keras juga kali. Keras juga kali ya. Makanya kayak berpulsa digambar doang. Iya, weh izin. Disabut doang. Keep silent aja ini mah. Emang ada digambar? Enggak ada. Keep silent aja ini mah. Izin. Keep silent aja nih guys. Menurut sendiri gimana? Kalau gue gimana? Ya sama sih, nggak kaget. Soalnya kan emang udah tahu kan sekolah seni Taruna, apalagi ada beberapa juga saudara yang alumni sini. Dan itu juga nggak lumayan jauh sih, maksudnya beda 3 tahunan, 2 tahunan lah. Oh iya, lu kan sering nongkrong nih. Emang rumah lu berdua deket apa nggak sih? Bisa dibilang nggak dekat. Cuma kita punya titik tongkrongan di tengah. Iya. Jadi gini nih, bahasanya ini rumah Lucky, ini rumah gua. Nah, tongkrongan gua tuh di sini. Oh, oke, tengah-tengah ya. Iya. Emang rumah lu sendiri di mana tuh? Di Godang. Depan Godang. SD Mapang 1. SD Mapang 1 dekat. Kalau lu sendiri mana? Kalau gua di belakang sini, Kampung Pulau Mangga. Kampung Pulau Mangga, wah. SD yang Grogol dulu. Iya, dekat banget dong. Ya kan lu kan chef dulu kan kalau lagi brand out parah kan nongkrong nih ya, oke bisa lah ajak nongkrong bareng gitu ya. Izin ya kan? Makrab ya info. Makrab ini, makraban. Oke. Titipin pesan dong buat anak kelas 11 nih yang bentar lagi mau berangkat PKL biar mentalnya kuat kayak lu berdua. Buat kelas 11. Buat kelas 11 sebenarnya jangan takut buat PKL gitu. Jadi maksudnya jangan terlalu mikir terlalu diapain enggak. Jadi sama kayak kalian waktu masuk SMK aja gitu. Jadi dari SMP mungkin mikirnya antar SMK gue gini-gini takut punya teman atau gimana. Sebenarnya sama aja cuman di lingkupan yang beda gitu. Kalian yang penting sih mau belajar ya. Iya, benar. Yang penting mau belajar sama jangan malas gitu. Soalnya kan PKL itu cuma 6 bulan. Nah nanti kalau kalian kerja itu selamanya.
takutnya kalau di 6 bulan ini kalian males ke bawah sampai kerja tuh, jangan sampai. Kalau dari gua buat kelas 11 yang tadi udah Kak Nopal sampaikan, jangan males tuh, bener-bener jangan males karena bakal berpengaruh banget ke depannya. Terus juga cari sebanyak-banyaknya ilmu dari pembimbing yang emang ngebimbing lu nanti, cari sebanyak-banyaknya ilmu. Terus juga kalau emang pembimbing lu lagi ngejelasin itu tolong banget didengerin karena itu bakal kepake banget, bener-bener kepake banget. Terus juga lu sebisa mungkin kayak satu hari, misalnya lu kayak seminggu nggak ada kerjaan, jangan sampai kayak gitu. Iya. Kayak lu minta kerjaan aja misalnya sehari 1 lah minimal, itu bakal kayak ningkatin kompetensi lu juga soalnya. Dia paling dulu sih. Sama gue minta tipin pesan lagi dong. Ini kan lu kan wakil komandan Poltar nih ya. Wakil komandan Poltar. Minta iya. Tolong titipin pesan dong buat komandan Poltar yang sekarang. Buat komandan Poltar yang sekarang dan seterusnya, tolong dijaga aja anggotanya biar tetap solid kan. Terus juga tetap ditegapin aturan-aturan sekolah karena Polisi Taruna itu kan bisa dibilang salah satu eskul yang jarang ya di Depok gitu kan, cuma ada beberapa kan, misalnya UDF nasional sama ada SMK 4 kan. Kapal tuh ya, penerbangan. Iya, kapal. Makanya sebisa mungkin nih Poltar ini jadi contoh lah, jadi ikon di nasional gitu. Soalnya kan emang penegak hukum, jadi penegak hukum itu sebelum menghukum harus tahu diri dulu. Jadi harus mau menghukum ya orang nggak pakai dasi, lihat dulu kita pakai dasi atau enggak. Kayak orang pakai gesper, kita pakai gesper atau enggak gitu. Terus buat Kaluki ini kan buat pengganti lu kan masih ini ya. Buat nanti kalau udah ada nih pengganti lu sebagai ketua SBT, tolong dong titipin pesen buat nanti yang bakal megang ini. Anjay, izin men. Talikur. Nanti terusin Talikur dan Bang Komandanyon atau komandan batalion. Tolong dijaga ketertiban sekolahnya, koordinasi terus sama Poltar karena itu bakal berpengaruh banget. Dua organisasi itu bakal berpengaruh banget di satu sekolah ketarunaan. Jangan sampai lah ada selek sama Poltar ini. Ya walaupun ada masalah, gue dulu juga ada masalah juga sama Nopal, cuma cara kita nyelesainnya juga profesional, nggak sampai bener-bener ngotot-ngototan, ego-egoan. Ego tinggi itu pasti, cuman gimana caranya kita buat nurunin egonya itu yang bakal susah. Terus juga jaga anggotanya, itu udah pasti banget. Keharmonisannya, terus update SDM dari organisasi itu diupdate. Jangan gitu-gitu doang. Jangan mau stuck di situ-situ doang. Kalau bisa mempertahankan yang udah ada, lebih bagus lagi, di up terus. Paling itu aja. Oke, luar biasa banget guys. Sebuah jawaban yang bikin kita sadar kalau hasil itu nggak datang dari zona nyaman. Oh ya, nih kalau buat penonton nih yang penasaran sama IG mereka, boleh kali di-spill nih kak IG-nya kan, di Madonna Sekolah nih kan. Izin ya IG gue. Kita gampang ntar diedit sama editor. Ya. Noval Fauzi, cuman IG ganti satu. Oh, siap. A1. Fauz A1. Kalau gua gampang aja, Andrian Luki. Underscore. Formal. Kecil semua. Boleh lah, follow. Oke, buat kalian yang udah dengerin, thank you banget. Semoga nggak cuma dapet tips manajemen waktunya, tapi juga dapet semangat buat terus upgrade diri. Apapun jurusannya, gua Bondan pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap aktif, produktif, dan jangan lupa refresh baterai kalian. See you guys.